Selamat datang di SG Entertainment. Dan yang belum kenal, kenalin aku Kak Adik Ayudia. Dan di sini udah ada Kak Adam. Adam Lisius. Lanjut. Gimana Kak? Kok kakak kayak hari ini lelah banget? Kurang istirahat aja sih. Tapi so far so good. Aman lah, semua aman. Dia aman-aman. Oh gitu ya. Udah minum kopi kan? Udah. Tada. Udah gelas keberapa ini? 3. Jadi kenapa kakak lagi banyak kerjaan atau gimana? Lagi banyak kegiatan aja sih. Ya kerjaannya warrior kan makin hari makin banyak ya. Makin banyak ya. Di luar dari pemikiran gua gitu. Gua pikir kan hanya sebatas hanya penelitian. Ternyata bersosial dan bikin yayasan gitu. Jadi kayak berkembang gitu. Jadi ya gitu lah. Itulah ya. Yang paling penting niatnya kan mulia kan. Iya. Kemarin juga kepik ya? Itu beda urusan. Itu beda urusan ya. Oh gitu ya. Ya berkembang kan, tapi gue merasa ini bukan project gue sih, tapi project Tuhan. Jadi kayak terlalu cepat malah. Saking terlalu cepatnya gue tertati-tati mengikuti. Bukan, jadi konsepnya itu bukan El Warrior ngikutin gue, tapi gue yang ngikutin El Warrior berkembangnya. Jadi anak-anak tuh bukan cuma gue sih, anak-anak juga merasa lelah lah ya. Lelah tapi tetap semangat sih. Tetap semangat, tetap Bisa. happy, Happy. bahagia ya. Semoga dilancarin semuanya. Amin. Amin. Nah, kita masuk ya ke topiknya. Kita ada di series Series apa nih jatuhnya? Ngepoin petinggi dunia. Ngepoin, bukan ngepoin. Kepoin. Scanning memory. Yeah, Scanning memory petinggi dunia. Jadi apa kata Aileen? Xi Jinping ya, namanya? Tadi pas gue tanya sih Xi Jinping. Jadi kita Tapi biasa ada. aja Xi Jinping aja udah. Tapi pelafalannya bisa Xi Jinping biasa aja sih. Karena gue Indonesia jadi gue Xi Jinping aja lah. Nah mungkin mau penjelasan sedikit tentang Xi Jinping buat teman-teman juga pasti udah pada tahu ya Xi Jinping siapa. Jadi Xi Jinping ini adalah Presiden Republik Tiongkok atau China sejak tahun 2013. Jadi sampai saat ini kurang lebih dia sudah menjabat 11 tahun. Dan kabarnya akan menjadi presiden seumur hidup. Kayak gitu. Seumur hidup ya? Kabarnya sih kayak gitu ya ke depannya. Nah, beliau ini lahir 15 Juni 1953 dan saat ini beliau menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok, terus juga menjadi Presiden Republik Rakyat Tiongkok dan menjadi Komisi Militer Pusat. Nah, jadi ketiga jabatan ini memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada Xi Jinping dalam dunia politik Tiongkok. Kenapa kita mau ngebahas dia nih sekarang, Kak? Xi Jinping ini ya, karena apa ya, dia salah satu orang yang punya andil sama seperti Putin sih, andil dalam akhir zaman nanti sih. Jadi kayak SG ini bakal ngebahas serial tokoh-tokoh atau petinggi-petinggi yang bakal berpartisipasi di era perang dunia lah kita ngomong. Tapi kita nggak tahu lah ya. Ini hanya pengamatan dari sisi supernatural aja. Oke. Di situ. Sedikit reminder kan kita pernah bikin konten membership tuh ya soal prediksi perang dunia ketiga tuh. Kakak sempat bilang kalau pembukanya ini China sama Taiwan gitu. Nah mungkin nanti akan kita bahas lebih dalamnya. Gue udah siapin. Oh gitu. Jadi emang sejauh ini masih sama nih Kak yang kakak lihat? Masih sama. Cuman ada pola. Jadi nggak langsung. Saya ada bibit lah kita ngomong. Ada bibit di mana baru ada serangan. Oke. Di situ. Pokoknya nanti kita bahas. Nah kalau Xi Jinping ini kan kita tahu dia itu lumayan taktiknya tidak biasa gitu ya. Dia punya beberapa strategi yang kayak demokrasi hutang misalnya atau politik-politik yang lain yang nggak terlalu, yang tidak seperti Putin gitu. Nah mungkin pada awalnya kita mau ngebahas karakter Xi Jinping dulu kali ya. Gimana kalau kayak gitu? Kita bahas dari karakter Xi Jinping dari versi supranatural. Iya. Xi Jinping kalau dilihat dari karakter dari screen memory ya, dari wajah dan screen memory yang Kak Adam detect, dia tipikal seorang yang pintar banget.
pinter dan keras kepala. Keras kepala dan tidak mengenal kasih sayang sebenarnya. Oh iya. Sama juga sebenarnya sama Taeyong. Cuman dia hanya mengenal pengabdian. Jadi nggak terlalu mengenal kasih sayang, tapi dia mengenal istilah pengabdian. Makanya kalau dia menghukum, hukum aja. Ngerti kan? Tapi dia kan terkenal kayak disayang sama masyarakatnya kan. Disayang kan, bukannya dia menyayang. Ngerti gak? Ngerti? Oke. Jadi dia benar-benar kayak mengabdi kepada negaranya. Jadi dia mengabdi dengan benar-benar kayak ya mengabdi tanpa membawa kasih sayang itu sebenarnya. Nasionalis aja. Nasionalis banget. Buat gue pribadi ya. Kalau kasih itu kan nggak ada istilah dikit-dikit menghukum mati, itu nggak ada. Iya sih. Di situ. Oke. Intinya dia merasa dia ngerasa dia tuh nggak terlalu butuh orang. Dia nggak tahu butuh orang. Mungkin kalau dari wajah nggak akan kelihatan karakter yang kadang sampein. Iya. Cuman orangnya seperti itu, dingin, orangnya dingin. Bedanya sama kalau yang siapa tuh di Netanyahu ya. Dia komunikasinya masih oke lah, masih sering ngobrol, menyampaikan konsep-konsep dia atau pidatonya masih enak lah ya. Nah kalau Xi Jinping ini tipe orang yang buat gue dingin. Di situ lebih ke aura energinya tuh kuat banget. Jadi dia tuh punya energi yang buat gue tuh kayak ya bikin orang segan. Diemnya itu bikin orang segan di situ. Dan dia memang individualis, sangat malah. Iya. Sangat individualis. Jadi dia bukan tipe orang yang kerja tim sebenarnya. Dia tipe pengatur. Dia yang banyak ngatur. Sisanya yang di bawah ngikutin. Oh iya, dia sama wakilnya aja kan dia bersih tegang juga kan Kak. Maksudnya Kakak bilang tadi dia individualis. Dia individu, dia bukan pekerja tim yang fleksibel, nggak bisa. Dia tipe harus ngikut aturan dia. Kalau dia yang mimpin. Berarti di satu sisi bagus juga dong kalau dia tegas kayak gitu. Kalau speknya kayak gini, kayak seperti Xi Jinping ini gue setuju. Nah kadang ada pemimpin yang buat gue pribadi nggak sesuai spek tapi sok ngatur. Nah itu yang jadi masalah. Kalau dia karena dia ego doang. Nah kalau dia pinter, dia banyak dia yang paling dominan ngatur, itu nggak ada masalah. Tergantung spek pemimpin lah kita ngomong. Berarti yang dia anti korupsi itu juga murni dari dia ya? Iya. Dia enggak, ya murni dari dia, cuman bisnis aja. Oh gitu. Bisnis banyak. Ngopi dulu boleh? Boleh sambil ngopi. Oke, terus dia tipe orang pengamat yang baik dan bisa ngambil langkah tepat. Cuman kejam aja. Jadi dia bisa ngamatin sesuatu dengan amat sangat detail. Terus dia juga bisa ngambil langkah dengan tepat. Cuman dari positif ini ya setiap langkah dia terkadang dia kejam. Oke. Di situ. Jadi kalau dia udah minta itu atau memutuskan itu, yang lain nggak bisa komentar. Di situ. Contoh kita ngomong kasus masyarakat Uighur. Itu salah satu track recordnya kan. Kenapa gue bilang nggak ada kasih nih, ini dia. Cuman pengabdian. Nah, yang gue dapetin juga dia tipe orang yang pemegang spiritual dari dia ke semesta gitu, dari dia ke semesta. Tapi dia nggak memegang dari manusia ke manusia. Jadi dia memegang teguh konsep spiritual itu dari dia ke semesta. Cuman dari hubungan manusia ke manusia dia kurang. Di situ. Gue ngerti ya maksud gue. Kan ada hubungan antara manusia ke Tuhan, ada hubungan manusia ke manusia. Nah, ini yang kurang nih. Kenapa Kakak bisa ngomong kayak gitu? Ya dengan semua langkah-langkahnya dia, semua pemikiran-pemikiran dia tuh gampang. Ada momen tuh dia sebenarnya gampang ilfil sama orang bodoh, sama orang yang lemah, orang malas apalagi. Dia gampang ilfil. Nah di situ kan berarti kan kurangnya pedulinya dia terhadap personal orang tersebut. Kenapa dia bisa jadi malas, kan harusnya kita cari tahu dulu misalnya umumnya orang. Cuman kalau dia nggak peduli, dia udah ilfil. Dia emang kayak gitu dari awal atau memang karakternya? Emang karakternya. Karakternya dia. Nah terus dari karakter ada yang lo mau tanya nggak? Gue rasa sih jujur, kalau dari gue pribadi nggak ada yang bisa gue dapetin banyak, karena dia tipe orang memang yang kerja aja. Jadi
untuk hubungan yang sangat amat pribadi dia kurang sebenarnya. Jadi hidup dia dihabiskan untuk bekerja sih, untuk mengabdi ke negara sih. Itu yang gue dapetin. Cuma penasaran aja sih sama karakternya ya kak. Kan semenjak dia yang memimpin, China tuh berkembang pesat banget kan. Iya. Nah sebenarnya tuh apa sih visi misinya dia gitu? Apa sih yang dia tanamin di dirinya dia sehingga China bisa sebesar sekarang? Oke. Kalau gue dapetin dari waktu dia muda, dia tuh sering baca buku. Nah, sering baca buku ini banyak buku yang menginspirasi dirinya dia untuk menjadi seorang yang wow dan bisa membuat Cina ini menguasai dunia. Jadi dia juga membaca tentang kerajaan-kerajaan juga. Jadi ilmu leluhur yang ada di Cina itu benar-benar dipahami sama dia. Nah kalau kita kan negara Konoha ini kan ilmu leluhur kan ditiadakan, hampir hilang, tidak mungkin di budidaya kan, cuman buat gue kayak apa ya, budaya luar malah lebih kuat. Iya, malah lebih empower nih. Nah dan nggak ada yang peduli itu juga sih sebenarnya sekarang ini malah di situ. Nah disitulah kenapa ada momen juga Xi Jinping punya pandangan terhadap negara Konoha. Konoha ya. Nanti aku mau nanya sih soalnya. Gue jelasin dulu ya. Iya. Sebenarnya secara pribadi, kalau dia tuh nggak disuruh sama Putin, dia tuh nggak mungkin ngubungin Konoha. Nggak terlalu pengen untuk deket Konoha. Cuman karena ini adalah politik, pada akhirnya dia menghubungi. Jadi dia tidak terlalu open sama Konoha karena dia mikir orang Konoha itu nggak ada kepribadian. Kepribadian dan prinsip. Karena penjabat Konoha itu sudah mudah dijual pakai uang. Harga diri mereka tuh ya murah buat sudut pandang Xi Jinping ya, bukan sudut pandang gua. Sedangkan menurut dia tuh uang itu bisa diciptakan negara mereka sendiri. Jadi buat ya, kenapa lu harus gila uang sedangkan negara lu bisa menghasilkan uang itu sendiri? Kenapa lu mau dikasih uang dari pihak asing gitu, ngerti? Dia cuma mikir kayak gitu doang. Nah dari sisi nggak punya kepribadian itu, untuk kerja sama orang nggak punya kepribadian itu buat dia itu sia-sia sebenarnya. Itu sudut pandang dia. Sebenarnya gitu sah aja, itu benar. Bisa aja yang nggak punya kepribadian ini berkhianat, ya nggak sih? Kebanyakan sih kayak gitu. Iya kan? Nah kondisinya kalau kita kerjasama atau deket sama orang nggak punya kepribadian ya pasti ganda dong. Bisa suatu hari bisa berkhianat. Iya, itu sepaket sih sebenarnya. Iya sih. Sifat-sifat buruk itu. Nah jadi di situ dia di situ sebenarnya dia nggak terlalu tertarik sebenarnya untuk kerjasama secara bilateral militer tuh juga gue rasa kurang di situ. Itu sih sudut pandang dia terhadap negara Konoha. Walaupun ya mungkin kalau di berita-berita tuh sampai wow banget gitu kan. Sebenarnya kalau itu hanya politik, secara pribadi sebenarnya dia menilainya kayak gitu sebenarnya. Itu aja sih. Itu politik apa trap? Kan mereka juga punya strategi demokrasi hutang kan namanya. Di mana Indonesia sendiri ini semua politik, semua itu politik. Mungkin nextnya kita bahas. Kalau jujur aja ya, gue kan deket dengan deket orang negara pejabat Konoha lah ya. Betapa berantakannya gitu. Jadi gue kedengeran lah maksudnya seberantakan itu ya. Sampai satu divisi aja bisa pecah gitu soal jabatan, soal materi gitu. Nggak ada nasionalisme banget. Jadi memang mementingkan pribadi masing-masing gitu. Negara Konoha ya tapi ya. Kayak udah hopeless nggak sih? Nah di situ gue rasa kayak Konoha kan. Iya. Terus ya ngobrol-ngobrol di dalam ruangan itu kan. Ya mereka pikir kayak ya banyak nih pejabat Konoha bla 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 gitu. Ya gue bilang emang nggak bakal bisa diberantas pejabatnya karena semua pejabat begitu. Jadi yang harus diberantas itu adalah sistemnya di situ. Jadi sistem dan budaya harus diberantakin. Dan cuman satu solusinya ya pemimpin yang benar-benar kayak berjiwa militer gitu ngomongnya, yang benar-benar kayak siap die gitu ngomong. Jadi siap mengambil resiko. Siapa yang kakak lihat? Jujur kalau boleh jujur ya belum ada sih sebenarnya. Belum ada yang benar-benar kayak ya nasionalis ekstremis gitu. Iya sekarang pokoknya
Pemimpin seperti itu belum ada sampai dengan sekarang kalau gua rasa. Karena mungkin sekarang kondisi kesehatan kalau sekarang. Oh, ngerti. Nah, Yang kedepannya ya ini. ke depan ini kan kondisi kesehatannya. Jadi kayak ya gua agak meragukan dengan kondisi kesehatan. Ya mungkin hatinya nasionalis, cuman kesehatannya menentukan juga pergerakan. Karena yang jadi pemimpin sebuah negara kan itu pasti luar biasa sibuk dan ekstrim banget sih. Nah itu. Ya kalaupun beda ya, kita pengen cuman berpolitik menguasai sama kita politik kita bersahabat beda ya. Nah kalaupun itu memang ada nilai leluhur yang memang dari dulu ada kedekatan. Nah kalau Xi Jinping ini secara hubungan politik bisnis aja untuk menguasai aja. Nggak ada yang bersahabat kayak erat kayak kayak dia sama Korut lah kita ngomong kedekatannya kuat di sana karena Korut punya kepribadian memang gua akuin walaupun seperti itu ya punya kepribadian. Nah kalau kita kan ya kita aja berperang antar saudara kita kan Konoha gitu. kan? Iya kita kan Konoha kan. Oh iya kita nah, terus kita aja hal sepele aja bisa ribut gitu. Nah di situ intinya rumit gitu aja. Nah ada memori juga yang gue dapetin dia negor Kim Jong Un soal kiriman sampah ke Korsel. Iya. Di situ dia telepon dan dia ngomong kayak hentiin buat apa gitu loh, buat apa di situ. Dia ngomong ke Kim Jong Un langsung gitu loh. Dia kayak untuk apa kata dia gitu kan. Cuman ada kalimat kayak ya pada akhirnya cuman bikin panas doang. Yang ada mereka lebih siaga dan mempersulit penyerangan suatu hari nanti gitu loh. Jadi nggak usah gitu loh. Lagian Kim Jong Un kenapa sih kayak gitu motifnya menurut kakak? Coba jelasin kan. Nanti kita bahas. Ya. Jadi dia ada momen kayak gitu. Jadi Xi Jinping telepon Kim, dia bilang udahlah ngapain sih yang kayak gitu gitu. Kurang lebih kalimatnya kayak gitu lah ya. Kurang lebih gitu. Gua nggak tahu kalimat jelasnya kurang lebih kayak gitu. Nah, yang ada nanti mereka lebih siaga dan mempersulit pergerakan nanti, kata dia gitu. Jadi makanya di stop kemarin. Berarti sedekat itu ya mereka ya? Deket lah. Nah, ada beberapa momen memori juga menurut Xi Jinping ya. Biden itu selalu menghindari obrolan berdua, seolah takut terintimidasi dengan Xi Jinping. Jadi dia tuh ngerasa kayak Biden ini agak kurang dalam ngadepin dia. Jadi dia tuh pengen tuh kayak mungkin ada obrolan atau apa segala macam kan kadang-kadang ketemu kan. Nah itu dia kayak selalu mengurangi komunikasi langsung gitu untuk deket ngobrol segala macam. Nah tuh Xi Jinping ngerasain itu. Emang ekspektasinya Xi Jinping si Biden sama dia ngobrol? Ya debat dong sekali-sekali kayak lu jangan berani di media besar di umum doang lu ngobrol berdua nih. Kadang-kadang pengen ngasih intimidasi kayak gitu Xi Jinping. Cuman si Biden selalu kayak ada momen menghindar. Ini versi Xi Jinping gitu. Di situ. Tapi benar emang si Biden tuh emang menghindar menurut kakak? Kalau gue rasa orang-orang kayak Bapak Biden sih kemungkinan besar iya. Gitu, menjaga untuk tidak maksudnya salah berucap, mungkin salah memberi ekspresi atau apapun, takutnya kan jadi konsumsi publik takutnya gitu. Ya karena si Amerika sendiri kan suka mencampuri urusannya si China itu sendiri kan. Di situ. Tapi setelah ketemu nggak pernah ngobrolin apapun. Intinya dia ngerasa si Biden ini kayak soalnya kayak takut sama si Jinping secara personal, kita ngomong pribadi, bukan bawa negara nih, kita ngomong pribadi gitu loh. Paling dari sisi yang gue dapetin juga si Jinping ini ada rasa penyakit bagian, gue nggak tahu, agak bikin dia sering agak sesak sih, tapi gue nggak tahu entah jantung entah bagian sini, gue nggak ngerti. Parah. Harus usia lumayan lah kalau dia nggak jaga kesehatan. Di situ. Tunggu aku telepon dia dulu. Mau ngapain telepon dia? Oke sih, kurang lebih dari yang gue baca scanning memories sampai dengan segitu aja sih. Oke. Nah, energi gue mulai habis. Ngomongin energi nih ya. Ratna nanya nih, energinya apa di sekitarnya dia nih kan? Dia punya energinya
Kalau si Jinping tipe kalau orang yang punya energinya itu lebih ke campuran merah sama gold sih, tau gue gitu. Auranya. Iya, jadi memang semangat dan benar-benar kayak apa ya kita ngomong, lebih ke tindakan. Orangnya nggak banyak ngomong di situ. Kenapa sih dia bisa sepintar itu dan sekuat itu? Dia punya backingan kah atau emang backgroundnya Memang dia kuat? basically kurang lebih orang-orang kayak dia tuh sama kayak Elon Musk. Elon Musk. Iya. Oh. Ada beberapa karakter manusia itu memang basically dia kuat. Contoh kayak Elon Musk. Yeah. Ini sama nih, sejenis nih. Sama si Jinping ini. Benar-benar secara personalitinya tuh emang kuat. Berarti dia inovatif juga ya. Ya kan terbukti kan teknologi segala macam. Jadi kayak pas kadang teliti itu kan roh tuh ada banyak jenisnya. Iya. Ada banyak jenisnya, ada bulan aja ada 12. Jam ada 12, terus golongan darah ada berapa tuh golongan darah, terus juga elemen. Banyak banget. Astrologi juga ada berapa gitu. SEO juga ada berapa. Ternyata ada 100-an. Di situ jam juga terhitung ada berapa, jadi kayak dan inilah salah satu yang gue dapet ya, salah satu karakter yang kayak si Jinping sama si Elon Musk itu sejenis lah ya, sejenis. Makanya Cina sekarang kan teknologi kan wow banget. Kan paling dia aja kalau nggak salah anggaran tahunan tahun 2024 ini naik 88% dibandingin setahun sebelumnya. Berarti kan dia emang fokus ke segi militer, ke segi teknologi sampai juga. Semua aspek sih. Semua aspek. Pengembangan teknologi militer, bisnis. Dia punya ini nggak sih Kak, kayak kalau Netanyahu kan dia punya penasihat. Kalau dia punya nggak sih? Nggak ada. Dia lebih ke mandiri. Itu aja sih yang gue tahu. Cuman mungkin gue lebih tepatnya dia lebih punya sejarawan sih. Nah dia memang suka ngobrol sama orang-orang sejarawan. Dia menghargai sejarawan. Oke. Itu yang gue dapetin. Ya kurang lebih kayak gitulah yang gue dapet dari scanning memory. Sekarang mungkin lo boleh nanya. Paling masih yang background aja sih Kak. Berarti dia bukan orang yang sengaja dipersiapkan kayak Netanyahu itu? Bukan. Okay. Dia self-made gitu lah ya? Iya. Memang dia pantas lah, dia punya spek di situ. Maksud konspirasi ya Kak? Nah, salah satu kekejaman yang serius saat pemerintahan Xi Jinping adalah perlakuan terhadap etnis Uighur dan kelompok muslim lainnya di Xinjiang. Nggak tahu baca gimana, Xinjiang mungkin? Xinjiang. Nah, mereka dituduh melakukan penahanan massal terhadap lebih dari 1 juta masyarakatnya di kamp-kamp pendidikan ulang. Nah, kenapa? Apa motifnya dia melakukan hal tersebut? Jadi pas gue cari tahu dari scanning memory, ternyata adanya rencana pemberontakan menggunakan masyarakat beragama di situ. Pada akhirnya dia sebagai negarawan ngambil sikap bahwa untuk memperbaiki pemahaman atau nge-brainwash ulang para orang-orang yang beragama ini biar tidak jadi ekstremis di situ. Jadi dia nggak mau rakyat dia digunakan untuk memberontak atau kudeta, karena dia mengetahui niat itu gitu. Jadi kayak ada yang mempersiapkan lah. Jadi dia udah tahu di situ. Karena jujur Cina itu nggak bisa langsung diperangin, nggak bisa sih, susah. Maksudnya diperangin gimana Kak? Misalkan nih, analogi NATO langsung nyerang dia, itu sulit. Itu sulit buat gue pribadi. Ya mau nggak mau harus dihancurin dari dalam. Maka dari itu masyarakat yang beragama ini mau diberdayakan dan didayagunakan untuk kepentingan kudeta itu. Makanya dia mencegah hal itu dan memberangus ulang hasil mindset yang ekstremis itu loh buat gue pribadi. Nah kalau kita kan gimana ya? Tapi kok dia bisa tahu Kak kalau misalnya ada pergerakan kecil di bawah gitu? Berarti dia punya banyak intelijen Kak? Atau? Ya pastilah. Jujur negara dia itu kan ketat banget kan, lo tahu kan? WhatsApp aja nggak bisa masuk di sana. Iya benar. Waktu aku di sana kayak gitu. Nggak bisa.
Jadi Google gitu Google-nya nggak bisa. Jadi pasti semua kepantau. Jadi dia pasti mengetahui pergerakan di dalam negaranya sendiri. Sulit. Di situ. Jadi kalau ada pergerakan yang aneh-aneh dia pasti langsung tahu. Ya intinya buat gue pribadi, ya walaupun tindakan itu kejam, tapi tepat kalau kita dari sudut pandang negarawan ya, ya itu tepat di situ. Apalagi dia punya penduduk yang paling banyak di dunia kan, harus tegas gitu. Di situ. Gitu. Nah, ini sesuai nih Kak sama Kakak bilang tadi kan dia lumayan suka belajar sejarah gitu ya. Nah, dia juga ternyata seorang pecandu membaca buku sejak kecil. Dia suka baca dan dia bahkan juga suka menulis banyak buku lah ya. Nah, ada beberapa kebijakannya dia bahwa sekolah di Cina itu diwajibkan untuk membaca buku pelajaran yang mencerminkan kebangkitan pengkultusan Presiden Xi Jinping. Jadi dia kayak pingin anak-anak yang sekarang, generasi baru itu untuk punya pemikiran yang sama dia gitu. Menurut Kakak kenapa dia kayak gitu? Iya, buat gue sih ya plus minus sebuah keputusan ya. Plus minus. Ya kalau secara negarawan dia cocok memang bukan dikultuskan ya, tapi menjadikan salah satu orang yang bisa jadi panduan lah. Tapi bukan dikultusin konsepnya, cuman lebih ke Xi Jinping ini lebih ke orang-orang yang menjadi pedoman ataupun orang-orang yang kriteria menjadi negarawan yang baik lah. Itu aja sih kalau gue dapetin ya. Kalau dikultusin kayaknya enggak deh kayaknya. Berarti dia nggak se-narsistik itu juga? Dia nggak narsistik enggak. Dia tipe orang yang memang berkarya gitu, tindakan. Bukan ini gua loh, ini gua enggak. Dia cuma pengen bibit-bibit masyarakatnya ini benar-benar kayak cinta negaranya sendiri. Berjuang untuk negaranya sendiri. Itu bener sih. Di situ. Nggak ada masalah buat gue pribadi. Berarti untuk dia membuat keputusan sehingga dia sekarang menjadi presiden yang dibilang seumur hidup itu bukan ambisi pribadi dia ya Kak? Iya. Bukan ambisi pribadi, bukan gitu. Cuman plus minus di keputusan ini pada akhirnya buat gue hukum negara sama hukum spiritual agak beda. Nah di saat kondisi kayak gini ya hukum spiritual akan berkurang. Akan lebih hukum negara yang dipakai. Itu aja. Nah terus kan baru-baru ini Xi Jinping menyatakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina. Sebenarnya point of view dia tuh sendiri kayak gimana sih Kak terhadap Israel-Palestina? Ya balik lagi kan, ada dua pihak yang bertikai. Nah kebetulan NATO ini kan berpihak ke seberang, otomatis dia harus ke seberang lagi dong. Ini politik semua, politik aja lah ya. Dukungannya pun politik. Kalau dia bilang dia cinta damai nggak mungkin kan, karena dia juga pengen ngeraup Taiwan. Jadi kayak ini politik lah. Politik aja ya. Gak apa-apa. Ya gitulah ya. Karena punya musuh yang sama jadi kita berteman. Iya. Gitu ya. Ini politik sih. Tapi dari masukannya si Putin juga apa emang gimana? Enggak, ini memang politik dia juga sih. Lebih melawan tindakan-tindakan yang memang dilakukan oleh sekutu lah kita ngomong. Karena jujur tanpa sadar sekutu ini yang ya kita ngomong Israel ini udah jadi buat gue pribadi udah penjahat perang sih. Buat gue pribadi. Benar sih. Kenapa? Ya terlepas sejarahnya yang kemarin gue sampaikan kan. Terlepas sejarahnya memang entah siapa yang punya tuh tanah duluan. Iya. Ya tapi buat gue yang terjadi sekarang nggak adil gitu. Ibaratnya tuh kayak lo nembak tapi lo langsung nuklir gue atau ngebasokal gue, ngerti nggak seimbang. Iya setuju sih. Di situ. Dia juga melanggar banyak aturan perang kan. Iya. Dimana tuh kayaknya sebenarnya nggak oke banget sih. Iya. Dia lebih ke perspektif sih. Kalau lo ngebahas sejarah ya mungkin ada yang salah ada yang benar kalau ngomong sejarah. Cuma kalau dari segi yang case terakhir lah. Nah, case terakhir kita dari sudut pandang kemanusiaan nih, mana yang salah mana yang benar nih. Iya nggak sih? Nah, tergantung lo dari kacamata yang mana. Kalau sejarah ya mungkin ada benar ada salah. Cuman kalau dari segi kemanusiaan lo udah tahu pasti yang salah siapa gitu. Gitu kalau dari gua. Iya. Harusnya nggak menyerang wilayah sipil sih.
Karena kemarin tuh ada yang ngomong kayak wah Palestina, Israel, bla 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 bla, yang kalau dari sejarah yang salah inilah yang salah. Dalam hati gue kayak lu melihat dari sudut pandang mana dulu nih, sejarah atau kemanusiaan? Kalau gue sih lebih mementingkan kemanusiaan dulu ya, sejarah mah nanti aja gitu loh. Iya. Ngapain lu bahas sejarah gitu loh? Sekarang kondisinya adalah ya permasalahan kemanusiaan di situ. Lanjut. Setuju. Kalau yang terakhir tuh udah parah banget ya. Udah parah banget sih. Ya semoga habis ini pasti ada yang komen juga. Gimana sih ya? Xi Jinping ini kan punya ambisi ya yang namanya One China gitu, dimana China bersatu. Suatu politik dimana kayak semua wilayah itu jadi satu Cina gitu, satu Tiongkok, termasuk kayak Hong Kong, terus juga Macau dan Taiwan. Kalau si Hong Kong itu kan memang negara bagian ya. Kalau misalnya Taiwan itu sendiri kan sebenarnya bukan negara yang berdaulat sendiri. Iya, berdaulat sendiri. Nah, menurut kakak apa sih motif utamanya si Xi Jinping ini pingin ngegas si Taiwan? Yang kalau saya secara umum lah ya, kan pasti karena yang gue tahu berdasarkan sejarah itu kan memang Taiwan kan wilayah kekuasaan Cina. Iya. Dari segi sejarah pasti faktor utama sejarah, faktor kedua pasti dari sisi ya keamanan militer, karena kalau dalam kondisi perang ya Taiwan bisa jadi tempat untuk pemeletakan persenjataan lah, untuk gempur langsung di wilayah China, laut di itu situ, ya. Iya, karena nggak mungkin kan kita berperang di lautan lepas kayak gitu kan, berbahaya lah. Di situ, jadi mereka harus punya tempat strategis untuk gempur Cina langsung di situ. Jadi lebih strategis aja sih kalau nyerang. Jadi kalau gue rasa 2 poin itu aja sih yang paling kuat ya. Ya, yang poin ketiga ya pasti mengusir kekuasaannya ini ya, Barat kita ngomong. Kan otomatis dia kan berkuasa di situ. Ya dong. Kekuasaan di Taiwan itu. Ya buat gue kurang lebih dikuasai. Si Taiwan ini kan punya chip manufaktur yang kuat banget, bahkan kayak sekelas Nvidia dan segala macam itu kayak nggak ada apa-apanya lah dibandingkan sama Taiwan punya gitu kan. Terus kayak negara-negara Amerika dan segala macam itu tergantung banget nih sama chip manufakturnya si Taiwan. Apakah itu salah satu faktor paling kuatnya dia takut? Itu bagian dari salah satu, cuman bukan yang utama. Mungkin ya dia yang ketiga, keempat, kelima faktor gitu. Cuman yang paling yang gue lihat lebih karena sejarah, kedua karena daerah militer yang bisa nyerang Cina langsung gitu loh. Itu berbahaya banget. Lebih ke situ aja. Lebih ke situ ya. Tapi apa sih urgensinya dia sampai harus 2 minggu yang lalu kalau nggak salah ada berita kalau mereka itu latihan perang di daerah Taiwan itu kan, laut Taiwan itu kan. Nah itu tuh sebenarnya apa sih yang dia lakukan itu, apa ancaman kah atau apa? Ya itu bagian dari ya secara nggak langsung itu ancaman lah. Dia di surat kabar kalau nggak salah dia pengen ngetes presiden baru kalau nggak salah. Gue sempat baca juga sih itu. Dia ngetes nyali dari presiden baru Taiwan, kata dia kayak gitu. Itu benar menurut kakak kayak gitu? Ya kurang lebih iya juga sih kalau gue rasa ya. Cuman memang dia yang namanya militer Cina ini memang pengen cepet nguasain Taiwan. Pokoknya 24 jam udah harus dikuasai. Itu aja. Makanya mereka tuh pasti mengkonsepkan secara strategi benar-benar kayak harus detail banget. Jangan sampai salah. 24 jam harus dikuasai. Karena di luar dari 24 jam tuh pasti bakal masalah. Pasti Amerika bakal bantuin. Nah, di situ. Makanya tuh gue langsung menjelaskan ya soal Taiwan ini. Jadi kurang lebih gini kali ya. Strategi yang di pikiran ini sebenarnya ngebocorin gak sih gue? Tapi banyak juga nih kayak apa sih? Nih dari segi pengamat militer. Pengamat kan banyak yang bilang bisa dari laut, dari amphibians, dari udara juga kan. Nah, apa yang kakak lihat dari? Sebenarnya kalau gue lihat langkah strateginya ya adalah keributan di wilayah Gaza itu yang benar-benar kayak berfokus di situ. Yang benar-benar pada akhirnya kayak banyak negara ikut campur di situ dan tentara-tentara sekutu yang tadinya berada di Asia itu pergi ke situ, berkurang. Nah dia menginginkan itu. Si Xi Jinping ini. Xi Jinping itu.
Nah, di saat kondisi berkurangnya tentara sekutu di situ, otomatis di saat dia menghantam negara Taiwan itu cepat. Dan kalaupun dia dibantu sekutu tapi nggak seberapa gitu. Nah, kalau ditanya menggunakan apa? Ya, darat, laut, udara, udah. Semuanya pasti digerakin karena hitungannya 24 jam. Karena dikurang dari itu, dia pasti diserang sama NATO. Iya, bisa dari Jepang, bisa dari Hawaii. Nah, di situ. Dia jadi harus cepat. 24 jam itu. Oh, jadi strateginya adalah ngalihin fokusnya. Ngalihin fokus supaya sebagian dari tentara di Asia itu kan banyak ya. Tentara sekutu di Asia itu banyak loh. Nah, itu biar bergerak ke arah timur di situ. Setelah berkurang sebagian, dipantau sama dia, baru tuh Cina gempur Taiwan, Korut gempur Korsel bersamaan. Tunggu, aku ini dulu ya, menyerap dulu ya. Berarti yang dia menyatakan mendukung Palestina itu adalah salah satu strategi dia untuk mendapatkan Taiwan, maksud kakak? Sebenarnya secara nggak langsung seperti itu. Secara nggak langsung ya. Di situ dia hanya menunggu keributan oleh banyak negara di daerah tersebut. Orang fokusnya di situ. Di saat fokus orang di situ, baru dia bertindak, gitu kan? Di situ. Karena keputusan dia itu udah bulat untuk menguasai Taiwan. Kenapa harus se-urgensi itu? Ya karena bahaya. Karena sekutu tuh bisa naruh persenjataan di Taiwan, pada akhirnya dengan mudah ngegempur si Cina. Dengan mudahnya gitu. Dan akan membuat ya kita ngomong tentara Cina ini juga kewalahan. Nanti kan yang nyerang bukan Taiwan doang kan. Sekutu juga nanti berdatangan. Nah, di situ dia mau ngambil momentum menang di awal, pada akhirnya sisanya biar bisa gempur. Di situ. Ya ini pengamatan gue ya. Walaupun gue nggak ngerti banget, cuman ya gue paham lah. Tapi make sense sih. Di situ. Tapi apa keuntungannya menang di awal? Keuntungan menang di awal. Ya. Jadi di saat lo menang di awal, otomatis lo bisa ngegempur musuh yang lain. Di saat lo kalah di awal, lo dikeroyok, udah. Ngerti kan? Lo dikeroyok, gitu aja. Berarti dia dengan Korea Utara dengan Rusia juga udah ngobrolin hal ini kan? Strategi ini. Dan gue akuin memang kalau secara logika ya gue ya. Kok jadi ngomongin militer gitu? Kalau gue amatin di awal memang wajar kalau dia bilang ngambil 24 jam bisa dikuasai, karena Taiwan bukan orang-orang yang loyalitas terhadap negara, masyarakatnya yang bukan kayak kita lah. Dia gitu demokrasi kan. Demokrasi. Jadi kayak pejabat-pejabat udah berjatuh, otomatis mereka juga gak nyerah. Iya sih, itu doang. Jadi kayak dia Xi Jinping tahu ini gitu loh. Jadi gue amatin, walaupun gue juga gak ngerti banget, cuman gue memahami gitu. Berarti kilas balik yang konten membership kita yang kakak bilang dia akan menjadi pembuka Perang Dunia Ketiga itu masih sesuai? Masih sesuai. Kapan rencananya? Ya, balik lagi ini hanya pengamatan, bisa salah bisa benar. Apa tadi? sorry. Kapan? Saya tidak tahu kapannya. Cuman yang jelas fokus semua mata orang di Palestina dan tentara sekutu memindahkan itu karena sulit kan. Kalau sekarang ini sulit. Dia ini dalam bergerak untuk menguasai Taiwan itu agak sulit karena banyak tentara sekutu. Benar. Di situ. Jadi kayak ibaratnya itu kalau dia nggak sabar, dia pasti kalah. Jadi kayak lebih gini, maksud gue tuh adalah perangnya itu malah deket negaranya dia, agak bahaya gitu, kan? Tapi apa yang terjadi jika Taiwan diinvasi oleh China? Kan berarti Amerika dan segala macam yang ketergantungan sama dia, manufakturnya ini dong, kolaps dong. Akan. Berarti kan setelah misalnya China berhasil menginvasi si Taiwan ini, berarti itu langsung Perang Dunia Ketiga dimulai? Iyalah. Lo bayangin aja nih, negara Korut nyerang Korsel. Terus ditambah negara Cina yang nyerang Taiwan. Otomatis ya bakal jadi fokus negara sekutu dong. Itu kan masih wilayah sekutu.
wilayah kekuasaan lah kita ngomong secara persahabatan, ya otomatis akan jadi perang dunia 3 di situ. Nuklir. Nah kalau itu belum, pasti awal-awal masih kayak ya perang militer dulu kayak biasa lah. Cuman setelah itu gue nggak tahu di situ. Nah si Jinping ini mempersiapkan proyek khusus nggak sih Kak untuk perang dunia atau pertahanan negaranya? Proyek yang gue tahu tuh yang paling sebenarnya proyeknya banyak sebenarnya, tapi yang agak aneh aja kita ngomong ya. Itu ada 2, satu tentang sejarah, dia pengen mengetahui dunia itu apa. Pengen mengetahui dunia itu apa? Jadi dia ngambil ilmu-ilmu leluhur yang pada akhirnya mau dikembangin dan pada akhirnya itu akan mengubah pemahaman mereka tentang dunia. Itu yang gue tahu di situ. Contohnya apa sih Kak? Maksudnya kayak gimana contohnya? Tentang yin yang, kita ngomong tentang sejarah-sejarah mitos-mitos itu mereka sedang cari tahu. Mereka sedang cari tahu tuh di situ. Itu satu. Kedua yang gue rasain juga lebih ke ya militernya sama Putin kalau nggak salah mau kan bedanya kalau selama ini kan yang laser untuk mematikan pesawat memang katanya udah ada, cuman ini nuklir. Jadi di saat dilaserin nuklir itu udah mati, nonaktif di situ. Jadi bukan pesawat, jadi khusus nuklir di situ. Tapi gue nggak tahu apakah ada bedanya atau enggak, gue nggak tahu. Cuman itu mereka fokusnya di situ. Nah terus banyak sih pengembangan mereka. Yang kedua itu pengembangan dari dia ingin memperkuat kekuatan dari tentara mereka. Jadi mereka lagi membuat sesuatu senjata. Gue nggak bisa bilang senjata. Intinya memperkuat tentara itu biar lebih kuat. Oh manusianya? Pakai senjata biologis gitu? Bukan senjata biologis, gue nggak tahu apa ya. Jadi manusia tuh jadi kayak lebih di atas rata-rata kekuatan mereka. Di situ yang gue dapetin gitu. Nah ini masuk ke teori konspirasi lagi Kak tentang Rorona ya. Iya, Rorona ya. Okay. Ada yang bilang virus Rorona ini berasal dari labnya China yang sengaja disebarin gitu. Menurut Kakak gimana di Wuhan? Jadi sebenarnya memang sebenarnya bukan cuma Cina doang yang lagi ngembangin Rorona ini. Amerika juga sebenarnya. Cuman Amerika tahu di Cina ini lagi ngembangin Rorona. Nah disitulah pada akhirnya politiknya berjalan. Dia sabotase tuh lab. Dia sabotase labnya seolah kayak pokoknya intinya sabotase, dan itu pada akhirnya yang nyebarin itu sebenarnya kita ngomong apa ya? Donald Trump. Paman Sam lah gitu. Paman Sam. Oh. Tapi bukan Paman Sam ya, tapi ya maksudnya masih ada unsur global lah. Oh gitu. Kan? Memang dia punya Rorona dan senjata biologis ini, cuman memang disabotase. Gitu. Jadi kayak memang soal kayak bocor, dibocorin dengan sengaja lah, ada sabotase di situ. Nah tapi dan memang sabotase ini dilakukan sama elit global, nanti kan elit global, dan disebar ke luar sana, keluar. Nanti kan. Berarti penyebaran yang masif itu disengaja juga, bukan natural. Jadi bukan natural, jadi penyebaran masif ini disebar, nanti kan. Karena buat gue terlalu masif sih kalau kita ngomong natural, ya nggak sih? Gitu. Jadi penyebarannya itu dilakukan sama pihak elit global juga, gitu kan? Memang mereka juga ada lab. Si Paman Sam atau Amerika juga ada labnya, nanti kan. Jadi dua negara ini mengembangkan konsep virus memang. Karena gue pikir logik. Nah ini memperkuat pemahaman gue. Kalau memang Amerika secara langsung gitu kan nyerang ataupun membocorkan bla 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 gitu kan, dia dibuat sampai nggak kelihatan banget ini bocor ini. Itu sorry ini nih si Donald Trump atau si elit global, beda lagi? Elit global nih. Jadi gini kondisinya. Kalau memang si Cina ini mengetahui
adanya serangan, sabotase segala macam, otomatis dia pasti bertindak perang, ya nggak sih? Tapi setelah ini nggak ada kan? Iya. Nah kan, jadi sebenarnya elit global yang bermain di sini. Jadi elit global ini sabotase ke situ, tapi nggak kendus. Kok bisa? Ya namanya ini ya pura-pura. Ibarat gini, kita ngomong Ratna bisa aja bekerja. Ya kita nggak tahu ya kan sih. Terus kata Ratna, kok tahu sih? Nah, kita Ratna bisa aja kita sama elit global gitu. Iya. Saya nggak sih. Kamu elit global ya, Nah? Nggak sih, dia bisa aja kerja sama elit global, pada akhirnya yang hancurin kita. Sebenarnya bisa aja kan. Bisa. Di situ. Cuman ini dia elit global. Jadi bukan background dari sebuah negara. Ngerti. Kan? Punya tujuan yang beda Ya, pasti. jadi ada orang-orang elit global ini sabotase terus menyebarkan secara masif. Memang jadi sebagian virus itu ada yang dari situ, tapi ada yang dia punya, ngerti? Tapi karena virusnya sama yang dibikin, jadi si Jinping ini nggak ngelawan gitu, karena dia tahu dia punya juga gitu. Ngerti jadi dia dibodohin juga sama elit global. Bukan dibodohin, terkecoh. Keadaan. Tapi dia tahu bukan dia. Kecurigaan ada, cuman nggak kuat. Bukti. Bener-bener terlalu lembut. Sekarang gini aja, kita balik lagi ke soal Ratna elit global terus ngacak-ngacak, jadi kita tahu nggak di elit global sulit kan? Yang namanya orang-orang elit global ini pasti menyimpan rahasia yang sangat rapi, gitu, ngerti nggak sih? Dan emang terlatih, memang pasukan khusus lah kita ngomong. Ya sulit. Jadi awalnya gitu. Jadi dua negara ini punya laboratorium tentang corona sebenarnya. Jadi makanya kacau banget saat itu. Parahnya sampai lockdown nih. Iya. Andai kata memang itu Amerika, kita ngomong, pasti China sudah ngambil tindakan, ya nggak sih? Cuman karena ini bukan background sebuah negara, tapi oknum atau kelompok, ya sulit. Dia ada kecurigaan. Berarti dalangnya adalah yang punya vaksin. Gak ikutan deh. Maksudnya apa tujuannya? Apakah pingin melemahkan satu negara atau pingin membuat suatu kondisi atau apa motifnya? Gue rasa balik lagi ya. Gue kan rasa kita ini ternak kan ya. Iya. Yang namanya ternak ini harus diubah. Badannya kita, dia pengen punya tujuan mengubah DNA kita, tapi gue belum ngerti fase kita mau dibawa kemana. Tanya Bill Gates dulu. Dia punya tujuan di situ. Jadi dia ingin mengubah sesuatu di dalam diri kita. Gue belajar dari Satan kan. Satan itu konsepnya juga dia ngubahnya di situ. Jadi dia pengen lihat ada yang diubah dari kita yang mungkin sekarang ini belum kelihatan, mungkin jangka panjangnya nanti. Jangan aku jadi zombie lagi nanti. Nggak tahu ya. Oh gitu ya kayak. Jadi zombie. Gue bayangin dulu lo jadi zombie. Ada nggak? Tapi kakak nggak vaksin ya? Kurang ngajar deh. Gue kepaksa. Kepaksa ya. Ya udah kita sama zombie. Oh gitu ya. Habis semua kerjaan gue masuk sana masuk sini kan, kalau butuh akses ya? Mau gimana gitu. Iya kita kan inget gak? Ingat ngurus bank. Ingat gak ngurus bank? Butuh akses. Iya benar. Harus masuk sana, harus ada sulit buktinya. Kan? Iya. Di situ. Akhirnya gue ngalah, ya udahlah. Ya emang ternak gimana ya? Iya sih. Ternak gitu, satunya ternak paling bandel nih. Ya, dibocorin soalnya ya. Iya. Dibocorin ya. Ngeri juga ya mainannya ya. Jadi film gue ada yang diubah, cuman nggak kelihatan jangka panjang. Kemarin tuh ada di berita ada efek samping kan di vaksin itu. Cuman kalau untuk tujuannya banget, nah gue belum tahu lebih detail. Ya, lihat aja kondisi gue sekarang ya. Ngap-ngapan. Itu kan karena chip yang selagi diatur nih, wah dia mau ngerusak nih chipnya nih. Bener gak sih ada chip di vaksin? Nggak tahu dah chip di vaksin kayaknya. Kalau di vaksin nggak mungkin dia.
Iya, maksudnya nggak tahu ya. Mungkin Cuman ada yang diubah dari dia aja mungkin, dari DNA kita aja, mungkin di keturunan kita nanti atau gimana, mungkin ada yang diubah. fungsi dari suatu organ atau apa gitu ya, mungkin. Apa? Ya itu aja intinya, nggak tahu apa yang terjadi ke manusia ke depan gitu. Nah kebetulan Kak, si Jinping habis ketemu sama Bill Gates juga kan di tahun 2023. Dia bilang ketemu teman lama, padahal itu pertemuan pertamanya dia sama si Jinping. Ya gitu lah ya. Gue jujur ya, pada di kesadaran gue sekarang nih kayak ngerasa kayak dunia begini amat gitu. Kayak makin hari kayak makin males bener. Gue jujur, gue sekarang kayak melihat sesuatu kayak semua serba biasa aja, kayak nggak terlalu excited gitu, enggak sih gue sekarang. Terus gini jadi kayak cuman kayak badan apa ya, badan gue kayak berjalan aja sekarang di situ. Dan kayak ya kalau bisa misalkan gue cuma pengen suatu hari cepet pulang aja kalau udah tugas gue selesai sih, gitu doang sih. Iya sih. Kayak Udah di ngapain fase sih itu gitu, ya kayak udah ngapain ya. gitu. Masih back to conflict ya Kak. Kan back to conflict. Kan ada juga konflik Laut Cina Selatan kan. Dimana salah satu wilayah di Indonesia tuh yang Pulau Natuna ada di wilayah itu tuh Kak. Nah kalau misalnya nanti China berhasil menginvasi Taiwan, itu ada korelasinya nggak sih sama Indonesia juga di Kalau gue Natuna itu rasa ya? sih dia nggak mungkin ngambil terlalu jauh sampai ke Natuna sih untuk setelah Perang Dunia III nanti ya. Karena di saat dia sudah memerangi Taiwan aja gempuran pasti udah ada. Ngerti? Iya. Jadi secara langkah politik gue rasa ada hal-hal di mana kayak harus gue ambil, mana yang enggak. Kalau di saat gue ambil percuma, pasti digempur dan itu jaraknya jauh dari Cina. Dari daerah Cina, dari bantuan, otomatis sama aja kayak kita ngomong tuh kayak apa ya, misi bunuh diri sih di saat naruh tentara di situ. Berarti belum ada ke. Iya, belum lagi digempur sama Indonesia itu sendiri kan. Iya sih. Pada akhirnya Indonesia tidak non-blok lagi nih, malah dia akan memerangi Cina, dan ini nggak mungkin. Dan sebagai pengamat militer gue rasa kayak ya nggak mungkin itu dilakukan. Cuman Taiwan aja yang memang harus akan dia fokusin. Cuman mungkin tetap dia tetap harus memberikan kayak sinyal bahwa ini wilayah gue loh. Jadi kayak ada mungkin ada besi tegang, yaitu hanya besi tegang biasa doang. Oke. Di situ. Masuk ke demokrasi hutang. Jadi kan si China ini punya strategi yang namanya BRI, Belt and Road Initiative. Jadi Indonesia adalah salah satu negara yang berpartisipasi dalam inisiatif BRI ini. Jadi kayak si China ini memberikan investasi hutang kepada negara-negara untuk membiayai infrastruktur, ekonomi, dan segala macam teknologi gitu. Salah satunya adalah di Konoha dengan total pinjaman sekitar 300 triliun Kak. Nah jadi ada juga beberapa negara yang tidak setuju dengan strategi ini, kayak misalnya Amerika itu nggak setuju. Jadi dari strategi demokrasi hutang ini ada beberapa negara kayak contohnya Sri Lanka gitu ya, yang gagal untuk bayar lah. Jadi karena dia gagal bayar sehingga wilayah tersebut atau yang dibiayain itu dikuasain sama si China. Nah ini, nah yang kakak lihat Konoha ini bakal ke arah sana nggak sih Kak atau enggak? Sebenarnya tadi gue mau ngomong ini, cuman akan ke sana. Memang ini project next time jauh ke depan. Jadi gue rasa Konoha ini akan jadi banyak rebutan negara-negara sebenarnya. Jadi ada Singapura, ada Australia, ada China, jadi rebutan sebenarnya. Di situ. Makanya ya Konoha sekarang kan nggak ada kepribadian ya. Jadi siap-siap aja lah ya. Kita berubah warga negara nanti. Kalau bakal Singapura, mungkin gua dia di Australia besok. Tapi aku lihat di komen pada setuju aja sih. Di TikTok juga kayak ya udahlah nggak apa-apa Konoha ini. Ya gitu. Kalau kita mengamati berita di media, ya sekarang kita ngomong aja lah. Petugas Konoha sekarang keadaannya gimana, gitu aja. Maksudnya ini gimana contohnya? Ya bisa dicontohin cuk. Petugas Konoha aja udah secara hukum kan udah berantakan. Ini gue ngeliat kayak sebuah pola ya kalau gue lihat ya. Ini bahan banget ini untuk orang-orang golongan seragam putih bikin masalah.
Ya nggak sih? Iya. Dia bisa nge-brainwash masyarakat dengan lihat pemerintah, lihat Konoha segala macam. Otomatis itu fakta sih, emang gue fakta sih. Susah untuk nggak emosi juga iya kan? sih. Otomatis yang orang-orang yang di brainwash ini mengiyakan itu kan fakta. Ini jadi bahan-bahan loh. Di situ. Jadi ke depan akan lebih lanjut lagi. Ini bakal mencoreng nama pemerintah Konoha banget. Pada akhirnya sebagian rakyat akhirnya kayak anarki. Di situ ngerti kan? Jadi banyak bibit nanti yang pada akhirnya ya udah. Di sekarang aja pejabat-pejabat lagi pecah nih. Enggak ada ini runyam banget. Gua kan tahu kan. Gimana contohnya? Ini konflik sama ini sedangkan ada ketua ada wakil, ini konflik juga nih, beda kepentingan lagi nih. Yang ini konflik semua. Ini ring satunya konflik sini. Pokoknya kenapa konflik. sih Kak? Ada apa sih sekarang? Aku juga ngeliat kayak kondisinya benar-benar ya nggak sih, dan aneh banget ya kondisi yang akhir-akhir ini. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Ya balik lagi yang gue bilang, kita nih banyak kepentingan. Udah ada kepentingan pribadi, kepentingan organisasi, kepentingan kelompok. Apakah ada perjanjian di awalnya harus melakukan hal-hal yang kontroversial itu? Apakah perjanjian apa? Enggak, maksudnya kenapa banyak keputusan-keputusan kontroversial akhir-akhir ini? Apakah itu adalah perjanjian di awalnya? Karena nggak ada pemimpin yang jelas, yang kuat, yang bisa menghakimi sesuatu yang nggak benar itu. Tapi kayak dadakan banget tiba-tiba ada kebijakan ini, kebijakan itu yang aneh banget gitu. Ya intinya pada konflik, di dalam itu konflik semua. Cuman memang nggak kesebar ke media sosial, akan heboh kan. Ini abis ini kan disebar. Kan kamu bisa diganti. Ini wajar aja suatu hari kita nggak ada kepribadian, pejabatnya semua begitu. Jadi itu ditambah lagi pemuka agama sekarang juga kayak gitu. Oh gitu ya. Nih kepentingan juga ya. Kalau kita mikir gini harusnya ya, di saat para pejabat Konoha itu bermasalah, otomatis yang meredakan keadaan tuh pemuka agama dong. Iya harusnya. Ya dong. Ada keseimbangan di situ. Nah ini dua-duanya nih, pejabat begitu, pemuka agama begitu nih, ya otomatis bermasalah. Dan ditambah lagi nggak ada pemimpin yang benar-benar kayak karakteristiknya yang dibutuhin banget gitu ya. Jujur memang ada yang bilang Indonesia itu butuh raja. Berarti kan benar-benar kayak tangan besi. Yang kayak si Jinping. Si Jinping masuk sini kelar. Hukum mati pasti. Sikat semua ya. Sikat semua. Di situ. Memang kita butuh pemimpin kayak layaknya raja yang mimpin dengan kedaulatannya dia tanpa ada kepengenan dari pihak ini, pihak itu segala macam. Pihak kepentingan pribadi atau kelompok. Kan di saat ada OKG atau pemimpin naik, otomatis kan dia dibantu nih sama orang-orang ring 1, ring 2, ring 3 ini. Nah, di 1, ring 2, 3 ini juga setelah naik kan dia nuntut. Ya, mana janji lo. Jadi makanya dia nggak punya suara bulat. Di situ memang kalau memang harus masyarakat sendiri sih, andai kata bisa terjadi suatu hari itu masyarakat pilih pemimpinnya sendiri gitu, langsung gitu, gue pilih ini, mungkin harus seperti itu sih. Ngomongin soal kebijakan-kebijakan yang kontradiktif ya Kak. Kenapa sih sekarang pemimpin kita melakukan banyak hal yang kontroversial, kayak misalnya pengangkatan keluarga atau segala macam yang kayak gitulah. Sebenarnya apa sih yang terjadi Kak? Kalau gue lihat sih dari sudut pandang ya dia mempertahankan apa yang dia punya aja sih. Nah, jadi dia tahu dia bakal diserang dan dirontokin lah. Dengan apa yang dia punya lah. Bakal dirontokin. Jadi makanya dia ngambil langkah yang seolah-olah ambisi. Seolah-olah seperti ambisi, itu. Padahal bukan. Ya netizen pasti ngerti lah kita bahas siapa gitu. Jadi langkah-langkah yang dia buat, dia ngangkat si ini, ngangkat si itu, ngangkat si ini yang harusnya kayak lo kok lo pergerakan lo ekstrem banget sih gitu. Iya. Ya. Lumayan ini sih, lumayan langkah yang ya itu karena ya balik lagi tadi bilang dia mempertahankan kondisi yang dia punya.
Kondisi dia apa kondisi negara juga? Ya kondisi dia, Oke. dia dan keluarganya lah. Karena dia tahu dia bakal diserang, maka itu dia bertahan. Karena dia tahu dia banyak musuh yang bakal nyerang dia. Berarti langkahnya termasuk langkah yang tepat menurut kakak? Kalau buat gue ini politik ya, ada serangan dan mempertahankan ya udah di situ. Buat gue udah resiko. Itu aja kalau dari gue ya, ini udah resiko. Jadi ya gue hanya pihak yang nontonin aja lah. Jujur ya, gue rasa berita di media sosial sekarang agak nyimpang sih. Iya sih, berlebihan ya. Dan dikasih bumbu-bumbu juga. Dan pada akhirnya kita nggak bisa kritis. Makanya gue better sekarang ini kalau gue pribadi lebih ngamatin pribadinya. Terus gue tahu akan langkah-langkahnya dia. Kalau gue ngambil sudut pandangnya di situ, gue mengenal pribadinya secara scanning memori dan supernatural. Jadi gue nggak ngambil berita di media sosial sekarang. Jadi apapun yang dilakukan, gue tahu alasannya apa. Apa? Menurut kakak pribadinya dia kayak gimana? Ya balik lagi mempertahankan. Beliau maksudnya. Mempertahankan gitu loh, apa yang dia punya gitu loh. Karena ada niat yang merontokkan dan menjelekkan dia, menghancurkan dia lah. Secara akreditasinya dia, secara pribadinya dia serang bisa-bisa. Dan dia sekarang berusaha untuk mempertahankan itu, makanya membuat pergerakan yang agak unik nih, angkat sana angkat sini, mengangkat si itu gitu. Di situ kalau dibilang dia untuk pengen berkuasa lagi ya enggak sih, kalau gua rasa ya enggak. Gitu, dia enggak kayak gitu. Jadi stop deck, jangan suzon deck gitu. Sekarang gini kita ngomong logika, kalau emang dia pengen menguasai banget, harusnya dia jadi Xi Jinping pada saat dia menjabat. Gue nggak merasakan itu. Oh gitu ya. Gue nggak merasakan itu. Tulus sih memang orang. Dia cuman kayak kerja aja gitu loh. Cuman memang dia agak dikendalin aja kan dulu sama seseorang gitu yang di belakangnya dia gitu. Itu aja. Tapi kebelakangan ini kan enggak. Udah enggak. Justru udah pecah. Karena pecahnya itu dia tahu dia punya musuh pada akhirnya. Di situ. Walaupun secara diplomatis mereka bersatu atau itu enggak sih. Enggak. Kan udah mulai merapat-rapat juga. Harusnya semua pengamat melihat itu, konflik yang tadinya bareng terus tiba-tiba pecah gitu. Di situ. Ngeri sedap sih ini. Back to topic ngomongin soal debt-nya Konoha ini ke China yang 300 triliun itu dampaknya apa sih Kak? Ke depannya? Sebenarnya jauh ke depan kan gue memang merasain kita nih bakal ingin dikuasai. Yaitu. Cuman sekarang ini nggak jadi fokus utama. Di situ. Karena yang fokus utama adalah dia tahu dia akan pecah perang gitu aja. Dia mengetahui itu. Di situ. Jadi kita memang dia menginginkan kita, cuman tidak saat ini. Di situ. Dia menginginkan. Bahkan negara-negara lain juga memang menginginkan. Apalagi yang namanya Singapura itu menginginkan di situ. Terus dari pejabat atau petinggi di negara Konoha sendiri, motifnya apa? Maksudnya memang pure ingin membangun infrastruktur Indonesia kah atau ada ambisi pribadi? Kalau yang kakak lihat? Ya pasti politik bisnis lah. Ini masih ada politik bisnisnya juga kan. Politik kesejahteraan rakyatnya juga pada akhirnya bisa kerja kan di sini. Iya, benar-benar. Iya kan. Ini langkah politik bagus sebagai seorang negarawan. Rakyat gue bisa kerja, terus bisnis juga nanti spare part juga bisa kejual, ya sih. Banyak sih kebijakan pada akhirnya menguntungkan gitu loh. Itu terus negara yang juga ngutang sama gua kan jadi banyak. Yang namanya hutang tuh ada bunga gak sih? Ya udah selesai. Tapi untuk Konohanya sendiri? Ya Konohanya ya jadi banyak utang. Tapi kan bagus juga kan? Bagus kalau pendapatan kita juga mencukupi untuk membayarnya. Itu jadi bagus. Ngerti gak sih? Kalau nggak, saya ingat di saat utang lebih besar daripada pendapatan, hasilnya apa? Ini kan hukum basic ekonomi. Basic ya.
Di saat lu punya hutang gede, cuma pendapatan lu kurang. Ibaratnya gini deh, ya hutang lu 1 T, lu pendapatan lu sebulan 100 juta. Lama bayar. Di situ. Itu aja sih intinya. Tapi masih nanti lah ya. Ya next lah. Kan kita jadi perebutan. Kita kan terlalu jadi primadona sih buat direbutin. Itu aja. Ditambah lagi kita bakal perang saudara kan. Nah, udah. Jadi banyak yang menginginkan Konoha lah itu. Jujur gue yang udah ngerti kondisi kayak gue, ya jadi gini ya hidupnya. Oh gitu. Iya deh. Ya gue jadi pengen nontonin aja. Di akhir nanti gue cuman pengen kayak menyimak aja sih. Kabur dan menyimak ya. Kalau ditanya kan gitu kak, misalkan beneran terjadi perang saudara di Konoha gitu kak, lu ngapain? Jujur gue gak ikutan, ngapain? Perang juga buat apa? Gue bilang gitu. Perang bela negara, emang Tuhan ada yang menjamin gak gue nanti masuk surga gitu? Gak ada kan. Nah karena perang itu bukan membela yang benar, karena semua orang pasti nganggap dia benar. Polemik kan, nah gue nggak mau dipolemik di situ, pasti jatuhnya gue pasti terhukum gitu. Yang gue lakukan adalah lari ke tempat yang aman dan membangun kehidupan yang lebih baik lagi di situ. Jadi gue nggak mungkin ikut berpartisipasi di perang ini, perang saudara ini. Ya, makanya langkah warrior itu membuat langkah-langkah ke depan seperti itu. Di situ ya spill dikit lah. Tapi lama gak sih perang saudara yang akan terjadi? Gak tahu, gue jujur gak tahu. Mungkin buat yang nonton harus prepare apa? Apakah harus membeli emas dulu? Ya itu pasti. Sebenarnya. Itu pasti. Kalau gue pribadi itu kalau kita sih nggak ada ketakutan gitu. Kalau kita nggak ketakutan, lebih ke konsepnya itu adalah kita mengamati. Ada konflik selangkah, kita 2 langkah bertindaknya. Kalau ada 2 langkah, kita 3 langkah. Jadi kita tuh bergerak berdasarkan langkah-langkah. Jadi tapi kita santai aja. Tapi yang jelas kita ada skema 1, skema 2, skema 3. Kalau ada langkah ini ya para petugas Tuhan ini tahu dia mau ngapain. Jadi dia nggak bakal kaget. Warrior itu dibentuk untuk itu. Jadi biar dia nggak kaget. Di situ dengan kondisi yang bakal terus bermasalah ke depannya. Tapi gue nggak tahu kapannya. Jadi jujur gue bersyukur andai kata semua itu jadi halu gitu kan. Gue bersyukur banget. Ya, semoga ya. Cuman kalau dilihat dari kondisi sih kalau dilihat dari gue selalu bilang kan anak-anak, gue berharap gue halu. Udahlah, lu kata-katain gue nggak apa-apa. Gue lebih seneng. Gue bisa tidur nyenyak gitu kan. Bisa santai gitu. Cuman kalau bener kan nggak lucu gitu. Jadi kondisinya buat gue pribadi better waspada ketimbang nggak sama sekali sih. Karena bahkan di Alkitab aja ya dikatakan tuh ya masalah ya dia datang seperti maling di Alkitab banget. Berarti nggak ada yang tahu kejadiannya kapan. Dan begitu cepat kan maling cepat tau. Terus dengan kondisi yang sekarang kaum putih itu sudah melakukan pergerakan lagi nggak sih kak? Yang kalau jujur gue belum melihat kesehatan gue sekarang sih. Gue agak slowly lah dalam bergerak gitu. Karena gue masih manusia nih. Gue belum jadi robot nih. Jadi kayak gue pelan-pelan dulu gue amatin, gue dapet apa-apa gue informasiin di sini. Yang penting kita sekalian dukung kita terus lah gitu. Dukung kita terus gitu. Dimanapun kita berada. Gitu. Itu sih kalau dari gue. Gimana? Ada lagi? Apakah tujuan akhirnya si Jinping ini hanya one China atau lebih luas lagi sih sebenarnya? Lebih luas lagi. Lebih luasnya itu apa? Menguasai dunia. Ya. Dan mereka lagi mempelajari konsep kehidupan. Itu. Mereka tuh nggak main-main dalam penelitian sejarah. Itu. Pokoknya kalau kalian punya ide boleh komen di bawah atau punya informasi yang sesuai dengan yang kita bahas, komen aja. Nah kak, gimana, ada pesan terakhir nggak atau kayak scanning memori terakhir untuk disampaikan? Cukup sih. Udah cukup ya? Udah cukup. Mungkin next time antara Biden nanti kita baca ya antara Biden sama si MBZ kali.
MBS. Sorry. MBS oh anjir. Komen nanti. Gitu. Ya udah gitu aja ya. Gitu. Oke, kalau gitu pokoknya support kita, jangan lupa like, komen dan share Dan subscribe. Pokoknya komen aja kalau kalian punya ide apa. Dari gue cukup. Dari aku juga cukup. Terima kasih semuanya. Dah. Bye.